Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTK edisi 1 Februari 2023, edisi perdana di bulan Februari. Oke, seperti biasa, malam ini kita akan update market ISG dan saham-saham ide dari Bapak Ibu semua yang sudah masuk di kolom komentar. Cukup banyak. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide saham yang menarik untuk dibahas di FTalk malam ini. Silakan isi kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di FTalk selanjutnya. Langsung kita mulai ke pembahasan IHSG seperti biasa. Kita akan berikan perkiraan di bulan Februari. Apakah akan naik, cenderung naik, atau cenderung turun, atau konsolidasi. Nah, kita akan coba lihat. Sebelum kita ke teknikalnya, kita akan lihat data indeks selama 10 tahun terakhir di bulan Februari ya. Ini Februari, datanya dari 2013 sampai dengan terakhir 2022 ya. Ini kita lihat secara keseluruhan, kita lihat secara data 10 tahun terakhir ini mayoritas di bulan Februari ini kemungkinan indeks akan hijau harusnya kalau melihat datanya seperti ini. Berarti perilaku indeks di bulan Februari cenderung menguat. Hanya di tahun-tahun 3 tahun terakhir di 2018 sampai dengan 2020 kemarin, puncaknya 2020 di bulan Februari itu indeks turun ya. Dan ya Anda tahu mungkin bulan saat Covid dimulai ya, akhir tahun 2019 dan masuk awal tahun 2020, indeks mulai mengalami penurunan dan 2020 bulan Februari indeks turun cukup dalam 8,2%. Tapi secara keseluruhan, secara rata-rata di bulan Februari selama 10 tahun terakhir indeks menguat 2,3% di bulan Februari. Jadi harusnya data ini bagus. Namun sekali lagi tidak menjamin pasti di bulan Februari tahun ini akan positif seperti data yang Bapak Ibu lihat. Contohnya apa? Contohnya Desember 2022 kemarin. Ya, indeks turun 3%. Kemudian di Januari kemarin, bulan kemarin juga turun. Ya. Jadi data ini kita pelajari polanya aja, ya. Namun lagi-lagi kita harus melihat kondisi saat ini. Ya, apakah indeks memungkinkan untuk menguat atau tidak? Atau naik atau turun. Nah ini ya, kalau kita lihat dari perdagangan hari ini, penutupan di perdagangan perdana hari ini ya menguat ya 0,3%. Dan penguatan ini Bapak Ibu bisa lihat secara teknikal tren turun masih belum dipatahkan ya. Kemudian kalau kita lihat di candle monthly ya, ini satu candle ini adalah 1 bulan ya. Ini indeks cenderungannya turun. Nah, kemungkinan pergerakan indeks itu akan cenderung konsolidasi turun. Masih sama dengan pembahasan di stock call. Minggu ini indeks konsolidasi turun. Dan Anda bisa lihat di sini ya, terjadi dead cross MACD. Ya, sehingga kalaupun menguat kemungkinan penguatannya tipis yang akan terjadi. Nah, bisa nggak kira-kira naik indeks? Tentu saja selama 1 bulan itu ya ada naik dan ada turunnya ya. Jadi kita harus garis bawahi di sini sebenarnya indeks itu ya pengaruh dan tidak pengaruh ya. Kalau kita melihatnya secara general tentu saja ini akan pengaruh ke strategi, tapi lagi-lagi indeks mau naik ataupun turun tetap akan ada peluang, tetap akan ada potensi ya. Seperti yang sudah kami bilang kemarin. Yang jelas dengan kondisi indeks yang seperti ini, dengan kondisi indeks yang sudah naik sejak 2020 ini rally naik ya. Ini sudah terlihat mulai istirahat atau mulai melandai turun, dibuktikan dengan data MACD yang turun dan dead cross. Berarti kita harus bersiap. Bersiap bukan berarti pasti jatuh, bukan, tapi kita harus mengevaluasi portofolio kita harus ideal dan sebagainya. Jaga-jaga, kan bulan puasa itu masuknya bulan ketiga ya. Nah bulan Februari ini mungkin masih oke untuk kita tradingkan.
Dan mungkin ya di bulan puasa pun masih bagus, tapi di bulan Februari kan datanya bagus tadi ya kita lihat. Nah, kemungkinan ini secara teknikal sedikit bertolak belakang dengan kondisi atau dengan data historikalnya ya. Jadi kemungkinan akan cenderung melandai turun mengarah kembali ke 6.600 dengan resist ya, mungkin bisa saja dia naik ke 7.000 dalam prosesnya. Namun sekali lagi, kondisi apapun itu tetap akan ada peluang. Buktinya apa? Buktinya ya, di bulan Januari kemarin indeks turun ya, meskipun di akhir bulan dia naik ya, naiknya tipis tapi ya akhirnya juga minus. Tetap saja kita tetap bisa profit, tetap saja kita bisa tumbuh portofolionya. Ya, sudah kita buktikan. Di PTR Anda bisa lihat kinerja yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Bulan Januari PTR merealisasikan pertumbuhan 5%. Nih ya. Anda bisa dicek di kinerja ya, kinerja PTR di website, nanti akan Anda lihat datanya seperti ini. Nih ya. Ini data transaksi bulan Januari kemarin. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang membuat kita itu tidak profit di market, meskipun kondisi market pun itu masih bisa kita akali, masih kita bisa usahakan untuk mencari saham-saham yang masih potensi naik. Ya, Anda bisa pelajari apa saja yang kita tradingkan, ya. Dan ini kita hanya menggunakan kurang dari 50% portofolio, ya. Kita nggak menggunakan full power, ya. Kita hanya menggunakan kurang dari 50% total modal yang kita miliki, ya. Dan itu tumbuh 5%. 5% kan dikit. Anda lihat 5% ini kalau Anda bisa konsisten 10 bulan berapa pertumbuhan portofolio? 50%. Tanpa ada penambahan modal, ya. 50% tumbuh itu sudah mungkin orang awam melihatnya udah kayak investasi bodong tumbuh 50% dalam 10 bulan gitu kan. Nah, tentu saja kayak nggak gampang seperti itu. Jadi 5% ini harus kita apresiasi, dan kemarin juga kita apresiasi tim PTR berhasil membuat kinerja 5% ini di saat kondisi indeks di bulan Januari kemarin tidak terlalu, ya secara umum tidak terlalu bagus karena performance indeks sendiri minus 0,0%. Seperti itu. Jadi mau di bulan Februari ini indeks naik ataupun turun, tetap fokus kita adalah trading dan mencari saham-saham yang bisa bergerak naik signifikan. Itu aja ya. Yang jelas kalau lihat indeksnya seperti ini, Anda harus perhatikan portofolio kondisinya sehat atau tidak, ideal atau tidak. Itu aja ya. Kalau masalah trading tetap trading seperti biasa. Tidak ada yang perlu kita harus kabur dari market, cabut dari market, ditakut-takuti sama orang ya. Kita harus sudah cerdas, kita sudah tahu bagaimana mengantisipasi, kita sudah tahu arti trading plan, kita sudah tahu cara melakukan trading dengan disiplin dan konsisten. Ya harusnya nggak masalah, tetap trading ya, seperti itu. Oke, jadi perkiraan kami untuk indeks di bulan Februari ini kecenderungannya masih konsolidasi turun di rentang yang sama dengan bulan Januari. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham dulu ya. Yang pertama, bisa tolong saham IS dari teknikalnya. Oke, saham IS ini kebetulan ini saham Stokol ya, saham Stokol minggu ini, dan sepertinya sudah mencapai target. Ini ya, kita tradingkan kemarin di PTR, kita beli di 100 ya, di 100, kemudian kita jual di 107. Profit 7%-an ya. Ini Stokol ya, teknikalnya kita ngikut Stokol aja. Ini edisi 29 Januari. Jadi begini ya, kalau Anda member PTR dapat rekomendasi seperti ini. Lengkap ya trading plan-nya sampai dengan lot, sampai dengan hari perkiraannya. Ini 107 sudah tercapai. Jadi IS ini beberapa kali mentok di 108 107. Kenapa? Karena di situ adalah area target swing ya. Kemudian ini sepertinya masih mengarah ke atas ya, masih mengarah ke atas. Target berikutnya di 130 ya, seperti itu. Itu tapi untuk jangka pendek menengah ya.
target keduanya cukup tinggi 30%-an. Oke. Kita lanjut. Tolong analisa ulang RALS untuk swing sudah punya di 650. Apa kalau re-entry masih bijak? Sudah punya kok re-entry? Nah, kalau sudah punya itu misalkan mau nambah gitu. Kalau re-entry itu kita sudah jual dan kita mau beli lagi, namanya istilahnya adalah re-entry. Masih bijak dan di berapa untuk TP di berapa. Gitu ya. Jadi kita harus tahu penggunaannya supaya tidak salah paham. Ya, re-entry itu harusnya digunakan untuk kita buyback. Nah, itu namanya re-entry. Ya toh? Nah, sekarang ini untuk RAL sendiri relatif sudah tinggi untuk beli ya. Kenapa begitu? Kalau kita mengincar swing ya jelas ini swingnya sudah berjalan. Ya, itu. Jadi swingnya sudah berjalan dan menurut saya ya ini upside-nya sudah tidak seperti awal ketika dia mulai ya. Upside-nya ya kita coba lihat ya berapa persen, kita harus lihat berapa persennya. Masih ada 13-12% ya, dengan downside ke EMA 60 itu sekitar 10%, jadi hampir 50-50, masih besar upside-nya memang. Kalau Anda mau beli bisa proteksi di 655, target berikutnya di 790. Bijak atau tidak tergantung Anda kemarin jual di berapa. Kalau sudah profit ya ada saham yang lebih menarik, upside lebih besar dari RALS ya diambil yang lain aja gitu ya, kan sudah takutnya nanti Anda re-entry. Ini saya nggak tahu ini sudah jual apa, ini soalnya sudah punya ya di 650 dan harga sekarang 700 sudah profit ya, harusnya kalau masih hold saya nggak tahu ya, karena re-entry itu tadi ya. Sekali lagi kalau re-entry itu ya nah, misalkan Anda mau buyback gitu ya. Dibantu DKFT untuk swing. DKFT untuk swing terakhir dia membentuk lower high low dan sepertinya untuk Central Omega ini cenderung ke konsolidasi. Sekarang ini mengarah ke resist dulu. Nah, resistnya itu sekarang ini sekitar 10-an% ya, dengan risk sekitar 8%. Jadi kalau Anda mau swing, Anda bisa batasi super ketat di 128, itu sekitar 3%, karena downside-nya lagi-lagi hampir sama dengan upside-nya ya 8%. Artinya kalau Anda proteksi di 128 129, Anda bisa buyback atau re-entry gitu ya di bawah 123 sampai dengan 118 gitu ya. Seperti itu. Bahas kios untuk swing. Kioson ya. Sekarang ini kioson untuk swing masih belum menarik ya. Kenapa begitu ya? Dia masih flat. Tunggu breakout di atas 124. Ini terakhir kita bahas. Silahkan dicari di Telegram Yev Advisor, ketik kios nanti ketemu pembahasannya. Tolong diulas BRMS hari ini naik, mau buy untuk trading sebaiknya buy di harga berapa, TP dan cut loss di harga berapa. BRMS ini sudah mencapai target retest ya. Retestnya tentu saja di 170-an ini ya. Ini sesuai dengan konsultasi yang saya dapatkan. Ini tanggal 27 Januari ada yang konsultasi, sekarang harga BRMS di 187 sudah boleh diambil. Kemudian advisor PTR ya ini ya menjawab BRMS coba tunggu turun lagi di bawah 180. Berarti 187 itu tinggi buat kami. Sekarang harganya sudah naik 191 ya. Nah, kemudian bisa test lot dikarenakan kondisi saat ini tanggal 27 itu tekanan jualnya masih besar. Ini dibuktikan dengan data 63% seller ya. Nah, ini trading plan-nya sudah dicantumkan. Jadi harga terbaik untuk beli BRMS di harga 178 sesuai dengan konsultasi ya. Jadi di bawah 180 ya. Di bawah 180 itu adalah best price. Ya, tentu saja member PTR punya privilege untuk bertanya ya ketika saham itu di berapakah kira-kira best price untuk entry saham BRMS ini ya.
Jadi kalau dibahas di F-Stock ini tentu saja sudah terlambat ya, seringkali seperti itu. Maka dari itu kalau mau beli di harga sekarang ini menurut saya ketinggian, apalagi hari ini gap up, dan ini mungkin kalau belinya di 180 ke bawah sudah profit ya. Sudah 7%. Sudah 7 sampai dengan 8% bahkan. Jadi kalau beli sekarang ini misalkan mau beli tapi bukan best price, Anda bisa proteksinya cukup dalam ini ya, sekitar 7%, 8%-an, targetnya di 204-6% sampai dengan 220-14%, itu TP keduanya, seperti itu. Oke, jadi misalkan belum beli, begitu kira-kira, tapi sayang sekali itu bukan, saat ini di harga 191 itu bukan best price menurut kami. Best price di bawah 180 ya. Mohon dibahas KBLI untuk swing trading. KBLI untuk swing trading, ada transaksi enggak ini masalahnya? Nah, ini saham ini sepi ya, sepi dan konsolidasi ya. Jadi berapakah upside ke resist konsolidasi ini? Sekitar 8%, dan downside-nya sekitar 6 sampai dengan 5%-an. Sorry, 7% ya. Menurut saya nggak menarik. Pertama, ini transaksinya juga kadang ada kadang nggak ada, jadi buat kami yang mau trading ya kurang ya, kurang, barangnya kurang dan transaksinya kurang rame gitu ya, seperti itu. Tolong dibahas teknikal dari Adi. Adi saat ini sedang menguji resist ya, ini resist 0,2 kemungkinan, coba ya, saya juga belum tahu, kemungkinan 0,2. Oke. 0,2 dari valid candle atau solid candle. Kebetulan ini adalah area EMA juga, dekat EMA, dan ini sudah terbentuk resist sebelumnya, support, dan ditembus sekarang ini menjadi resist. Jadi sekarang ini secara teknikal kalau kita mau swing sudah telat. Jadi kapankah kita mau trading lagi saham seperti ini, kondisi di 0,2 ini? Tunggu breakout 0,2 di atas 500 dengan ekspektasi kita ya ke 0,3 atau 0,6 ya, seperti itu. Mohon pembahasan secara teknikal Ruiz untuk trading, apakah sedang masa uptrend, naik sampai berapa? Nah, ini uptrend yang apa? Uptrend jangka pendek atau jangka panjang? Kita anggap jangka pendek ya. Belum uptrend ya, cenderung konsolidasi ya, di area relatif berada di area support. Oke. Kalau naik sampai berapa? Ya, kita coba dilihat di 220 ya, 220. Oke. Tolong bahas teknikal untuk WMPP, bagaimana trading plan jika mau entry di saham ini. Sekarang berarti ya, berdasarkan penutupan hari ini WMPP Widodo Makmur. Nah, ini terakhir dia sudah mencapai 0,3 dan stuck di situ. Jadi kalau Anda mau re-entry, pastikan saham ini confirm dulu dia breakout dari 0,3 ya, karena ini sekarang ini sedang menguji downtrend line. Jadi harus sabar dulu, karena kalau Anda paksakan di harga saat ini kemudian dibawa turun dan lanjut downtrend ya nyangkut ya, seperti itu kalau Anda nggak disiplin. Jadi sekarang ini tunggu dulu. Baik, lanjut. Tolong analisa teknikal ASUS untuk swing. Apakah akan lanjut naik atau akan koreksi dahulu, dan berapa target penurunan dan kenaikannya? Oke. Untuk ASUS ini sekarang ini sedang menguji resist penting ya. Resist penting ini adalah resist ya neckline, kita anggap neckline. Bisa aja ini karena dia membentuk lower higher low ya. Dan ini sedang menguji kalau dia breakout di atas 515, potensi naiknya besar harusnya, dan dia cenderung rally sahamnya, rally yang cukup panjang ya. Kita coba lihat berapakah kira-kira estimasi kalau dia berhasil. Kalau dia berhasil, sekali lagi ini belum ya. Artinya kalau mau beli belum ya. Gitu loh.
Nah, kalau sekarang ini melihat sekarang ini kondisi sore ini kejauhan sepertinya untuk trading. Nah, kita ambil di sini. Jadi kalau dia breakout, swingnya itu bisa, kalau kita ambil di 505 atau 510, itu TP-nya terdekatnya di 580. Itu cukup besar dan sangat possible untuk access. Kemudian sampai dengan 700. Ini dulu, ya. Nah, sekarang ini kecenderungannya bagaimana? Cenderungannya kalau kita lihat dari pengujian resist MA60 ini harusnya berhasil karena ini sudah dikonfirmasi dengan terbentuknya higher low. Berarti kalau saya tidak salah ingat, probability ketika sebuah resist ya diuji itu berhasil atau tidak itu tergantung dengan kondisi sebelumnya. Apabila terbentuk higher low sebelum pengujian resisten, datanya yang saya ingat itu 74,9% akan berhasil. Ini probabilitas ya. Sekali lagi kalau kita tidak tahu pastinya, tapi kita punya data dan kita jadikan patokan ya. Nah, meskipun data seperti itu bagus, ada indikasi kuat karena terbentuk higher low. Apakah kita bisa spekulasi? Buat kami tidak boleh spekulasi, harus ada konfirmasi. Konfirmasinya ya tadi breakout dulu, ya. Sudah cukup jelas harusnya. Tolong bahas saham SMDR, bagaimana prospek kedepannya setelah stock split? Apakah masih worth untuk swing ke depannya? Berapa? Saya nggak tahu nih ya malahan. Stock splitnya, sudah ya. Nah, dengan adanya stock split, kita mengabaikan teknikalnya, harusnya bagus. Kenapa? Harga lebih nominalnya, sekali lagi tidak merubah fundamental ya, nominalnya terjangkau, ya toh. Kemudian harusnya lebih liquid karena barangnya banyak, ya. Jadi dengan seperti itu harusnya meningkatkan semakin aktif atau semakin transaksinya harusnya semakin meningkat ya secara kuantitas. Tetapi lagi-lagi kalau kita mau trading, ini mau trading ya, untuk swing ya lagi-lagi kita harus lihat upside untuk swingnya berapa persen, ya toh. Nah, sedangkan dengan kondisi saat ini kalau kita lihat keberadaan harga itu reject dari 0,2 itu penting ya. Kalau 0,2 bisa dilewati bagus, artinya dia bisa cukup jauh ya ini ya ke upper shadow yang ini, itu persentasenya besar. Nah, swingnya ini belum berjalan lagi karena swingnya sudah berjalan kemarin dan selesai di 0,2 atau sedikit naik di atas 480 ini ya. Sekarang harganya sudah baru ya, kemarin tentu saja beda. Nah, bagaimana strategi swing berikutnya? Tentu saja Anda harus mengikuti saham ini sampai terbentuknya sebuah support baru. Ya, support baru itu akan menjadi penentu. Ya, apakah supportnya itu lebih tinggi dari 360 atau lebih rendah? Kalau lebih tinggi, Anda bisa ikuti itu dengan harapan dia paling tidak ke 0,2 lagi atau ke 0,3 di 525. Jadi bagaimana potensi saat ini? Potensi saat ini kalau saya lihat, saat ini sedang menguji EMA ya, itu bertepatan di angka 400 ada di 0,6an ya, 0,6 ya, sekarang ini 0,6. Nah, apabila terjadi rebound ya, di area hari ini sampai dengan 408, paling maksimal 400 ke bawah itu nggak boleh. Nah, itu memungkinkan untuk dia menjadi uptrend ya, menjadi uptrend, meskipun uptrend ini masih kita anggap uptrend belum setinggi ini, uptrendnya ke 0,3 dan 0,6 dulu ya. Tapi kalau tujuan kita adalah swing ya cukup besar dong ya. Misalkan kita tunggu dia rebound di 430, kita pasang TP di 0,3 itu udah 20%. Kalau 0,6 tepat di upper shadow itu udah 44%. Itu swing besar ya. Gitu. Menarik ya kalau dia rebound. Analisa teknikal TKIM jangka pendek.
Jangka pendek untuk TKIM sendiri ini target naiknya ya di 7.725. Potensi jangka pendeknya swing ke sana sementara ini. Lanjut. Tolong dibahas teknikal untuk MIDI. MIDI ini seingat saya nggak terlalu liquid dan tidak terlalu aktif ya. Ini volumenya kecil ya, kadang ada, kadang nggak ada gitu. Jadi hati-hati ya. Kalau teknikalnya ini secara tren, uptrend dan adanya upper shadow ini ya kemungkinan mengarah ke sana ya. Seperti itu, mengarah ke berapa? 45 dan 48, 4.800-an ya. Tapi ya meskipun dia potensi naik ya lagi-lagi kita harus kalkulasi juga kira-kira kita masuk barangnya ada apa enggak gitu kan. Oke, tolong dibahas fundamental era dan teknikal, berarti jangka panjang ya. Era itu distributor ya, kalau kita ngomongin margin ya tipis ya. Makanya saya nggak terlalu tertarik dengan saham era ini. Pertumbuhannya sebenarnya oke ya, tidak dikatakan jelek baik dari atas sampai bawah. Tapi ya Anda lihat ya, profitabilitasnya rendah sekali. Saya tadi ngomong belum ngelihat udah saya tebak ya, kurang terlalu suka dengan kalau kita bicara fundamental ya, karena lagi-lagi kita invest mencari margin yang besar, pertumbuhannya besar. Nah itu ya bisa menjadi sebuah indikasi value yang tinggi nantinya ya, meningkatnya value itu yang kita inginkan dari bisnis ya. Kalau masalah naik dan turun bisa aja market yang menjalankan, tetapi lagi-lagi kalau investing jangka panjang tentu saja ya pondasi kita adalah fundamentalnya. Nah pertumbuhannya oke, tapi secara profitabilitas nggak akan masuk di pilihan kami untuk era itu ya, menurut kami loh ya. Sekali lagi ini potensi naiknya teknikalnya mungkin, kalau trading mungkin bisa trading ya. Sekali lagi kita nggak ngomongin fundamentalnya, karena fundamentalnya ya nggak akan masuk ke kriteria kami, karena kriteria kami kan cukup dengan pertumbuhan dan profitabilitas yang harus di atas 5%, dan ini saham nggak masuk ya. Kalau secara teknikal jangka panjang sepertinya ini akan cenderung ke uptrend ya, terdekat di 510, dan ini bisa kembali ke area 700 atau 600-an ya, jangka panjang ya. Sekali lagi tolong bahas NICL, beberapa hari ini naik, kira-kira TP pas range harga berapa? Apabila mau nambah lagi saya harus masuk pas harga berapa amannya ditujukan untuk trading? Berapa amannya itu mungkin best price. Kan kemarin kita sudah bahas toh. Nih, Anda nonton. Nih, analisa dan prediksi saham NICL edisi 29 Januari. Ya toh? Nah, targetnya sudah ada toh. Sudah kita kasih tahu juga. Nah ini target 1 sudah tercapai. Masa Anda mau beli di harga TP kita? Nah TP kedua di 246. Ya mungkin besok ya, mungkin besok. Jadi kalau beli sekarang ini menurut saya aman atau tidak tergantung sebenarnya. Anda beli di setinggi apapun, kalau Anda disiplin ya aman. Tapi yang jadi masalah itu adalah tidak disiplinnya itu. Jadi aman atau tidak itu tergantung ke masing-masing orang, bisa nggak mengamankan ya, gitu loh. Jadi ini kalau dia retest lagi ke 220 mungkin ya bisa beli walaupun itu TP1 ya. Tapi kalau dia turun lebih dari 220 itu jadi jelek. Kenapa? TP2-nya ini kecil kemungkinan untuk dicapai ya dalam jangka pendek ya. Seperti itu. Jadi sudah kita bahas dari dia mulai turun sampai dengan dia capai target, sampai dia naik lagi kita sudah bahas ya, NICL, Bumi, Goto ya. Tetapi sekali lagi permintaan dari Bapak Ibu, bukan kami yang berinisiatif membahas saham tersebut ya. Kalau nggak ada yang minta ya kita nggak akan bahas ya toh. Oke, sudah kita bahas semua pertanyaan dari Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide saham yang menarik di pembahasan Niftak malam ini. Silahkan isi kembali sekali lagi saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Buat yang belum subscribe nih, masih banyak yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan boleh klik like apabila Anda merasa F-Talk ini bermanfaat dan menguntungkan. Ya dukung kami lah biar kami bisa melihat oh ternyata F-Talk ini disukai ya
disenangi supaya kita juga semangat membuat Yav Talk ini. Itu saja, sekali lagi apa yang saya sampaikan di sini adalah prediksi dan opini saya pribadi, jadi bisa benar dan bisa salah. Masalah ada perbedaan itu hal yang wajar, silahkan ambil saja apa yang Anda merasa cocok, yang tidak cocok diabaikan saja. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.